Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah pasti ataupun pernah melakukan yang namanya kesalahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik manusia yang dia melakukan kesalahan. Jadi sudah kita melakukan kesalahan dan kita ingin disebut sebagai manusia yang terbaik, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya keutamaan dari istighfar ataupun keutamaan dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada orang yang beristighfar ataupun orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sudah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa inistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dan memberikan kepada kalian anak-anak yang banyak, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu keutamaan dari istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istighfar dapat menghilangkan kesusahan dan kesempitan seseorang. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ya, ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikannya kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan yang menimpanya. Serta dia juga akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita, ya, memberi petunjuk kepada kita bahwasannya dengan istighfar, ya, itu bisa memberikan kemudahan dari setiap kesusahan yang sedang menimpa kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, ya, untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita ada masalah apapun, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita sampaikan, ya, beberapa kisah berkaitan dengan istighfar ini, ya, berkaitan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh, ya, dari para ulama terdahulu, ya, apa sebenarnya keutamaan dari istighfar dan apa yang mereka dapatkan dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bawakan beberapa kisah berkaitan dengan istighfar ini. Kemudian keutamaan istighfar yang ketiga, ya, istighfar penyebab dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun keburukan dan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati, ya, Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang kelima, ya. Yang selanjutnya adalah istighfar menjadi penyebab diangkatnya derajat setelah kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi fayaqulu bil istighfar waladaka laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Lalu hamba itu pun bertanya, ya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya, dari mana, ya, aku mendapatkan dinaikkan derajat ini? Allah pun menjawab, disebabkan karena permintaan ampunan, ya, anakmu untukmu. Ya, jadi dia sendiri, ya, tidak menyadari kalau Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya. Ya. Karena apa? Karena ada anaknya yang semasa di dunia yang dia memintakan ampun untuk orang tuanya. Ya. Maka dari itu kita harus mencoba, kita harus berusaha senantiasa mendidik anak kita, ya, agar mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal para sahabat Nabi. Ya. Mengenal ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar, sehingga mereka nantinya ketika kita meninggal dunia mereka akan memintakan ampun untuk kita. Bukan malah kita kenalkan dengan, ya, pemain-pemain bola,
ataupun artis-artis ya Korea dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika kita mengetahui artis-artis, apa manfaatnya untuk kita? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan bahkan bisa mencelakakan diri kita. Maka dari kita didik anak-anak kita agar mereka senantiasa ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Ya. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Ya, disebutkan ya bahwasanya sedekahun jariyah ya, kecuali sedekah jariyah. Ya, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir ya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan yang dia menyedekahkan ya sumur ya untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua disebutkan ya yaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga disebutkan adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan dirinya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah pembahasan ini ya akan kita lanjutkan tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.